satu pemain akan menyusul timnas Indonesia ke Myanmar untuk Piala AFF 2024. Pemain itu yaitu Asnawi Mangkualam Bahar. Asnawi bakal berangkat ke Myanmar pada Jumat. Bek berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Myanmar. Asnawi baru dilepas oleh klubnya di Thailand, Port FC. Ia sebelumnya tidak mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda pada 28 November sampai 4 Desember 2024 di Bali. Ya, hari ini Asnawi tiba di Myanmar untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ujar Nova Arianto. Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar dalam partai pertamanya di grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu bakal berlangsung pada Senin di Stadion Tuna, Yangon. Asnawi menjadi satu dari dua pemain yang usianya di atas 22 tahun yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ke Piala AFF 2024. Satu pemain lainnya yaitu Pratama Arhan. Mantan pemain PSM Makassar itu kemungkinan bakal menjadi pemain utama di timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024. Asnawi juga berpeluang sebagai kapten. Asnawi merupakan kapten utama timnas Indonesia. Namun dalam dua pertandingan terakhir skuad Garuda, jebolan Liga Korea Selatan ini tidak dipanggil lantaran dalam pemulihan cedera. Masa depan Nathan Chow Aon di Swansea City nasib berada di ujung tanduk karena tak kunjung jadi pilihan utama klub sejak dibeli pada 2023. Musim ini, setelah kembali dari masa peminjaman dari Heerenveen, Nathan hanya sekali tampil di Championship. Sudah begitu hanga main 2 menit sebagai pengganti. Sisanya, dari 18 pertandingan musim ini, Nathan duduk di bangku cadangan 11 kali. Kondisi ini membuat bek sayap kiri berusia 22 tersebut jadi sorotan media-media Inggris. Saat didatangkan Swansea dari Excelsior pada 2023 dengan bandrol 350.000 euro, ada harapan Nathan jadi bek kiri andalan. Setengah musim dikontrak, ia dipinjamkan ke Heerenveen. Setengah musim berlalu, Nathan kembali dipanggil Swansea demi menatap musim 2024-2025. Sayang, performanya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih Steve Cooper. Musim ini Nathan kalah saing dengan Josh Tymon dan Christian Pedersen untuk posisi bek sayap kiri. Situasi inilah yang membuat Nathan disarankan hengkang dari Swansea City. Adapun kontrak Nathan masih tersisa 1,5 musim lagi atau hingga pertengahan 2026. Dengan situasi minim menit bermain, Nathan dianggap tak berkembang di klub. Bahkan media-media di Inggris seperti Football League World dan The Real AFL menyebut pembelian Nathan sia-sia. Mereka menyarankan agar Nathan dilepas atau kembali dipinjamkan. Situasi ini membuat Nathan diisukan akan kembali ke Heerenveen atau malah ke klub kasta kedua Liga Belanda FC Emmen. Sejak kedatangan Ole Romeni di Jakarta hampir sebulan yang lalu, proses naturalisasinya masih belum mendapatkan perhatian dari Menpora, Dito Aryo Tejo. Hingga saat ini, pengajuan resmi untuk naturalisasi Romeni belum diterima oleh pihak Menpora. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa PSSI belum melakukan permohonan resmi untuk memproses naturalisasi pemain asal Belanda ini, meskipun Romeni telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Langkah resmi dari PSSI masih dinantikan. Ole Romeni tiba di Indonesia pada pertengahan November 2024 dan telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses naturalisasi. Meskipun belum ada tindak lanjut resmi dari PSSI, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan, "Saya masih menunggu PSSI. Sampai sekarang, mereka belum mengajukan permohonan resmi, jadi kita tunggu saja." Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses selanjutnya tergantung pada langkah PSSI untuk mengajukan permohonan tersebut. Dengan demikian, perkembangan terkait naturalisasi Ole Romeni masih menunggu kepastian dari PSSI agar dapat segera diproses. Informasi lebih lanjut akan terus diperbarui seiring dengan kemajuan situasi ini. Pada 15 November 2024, Romeni menyaksikan secara langsung pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang.
di mana Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4. Meskipun hasil tersebut cukup mengecewakan, Romeni tetap menunjukkan keyakinan untuk dinaturalisasi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Erick Thohir, selaku pengurus tim, mengungkapkan bahwa Romeni tetap optimis meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan. Dengan keyakinan dan harapan yang mengemuka, langkah Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, memperpanjang kontrak di PC Zwolle, sehingga kini ia diikat hingga 2027 mendatang. Kontrak Eliano berakhir di penghujung musim, dan kedua pihak sepakat melakukan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Alhasil, Eliano kini punya ikatan di PC Zwolle hingga 2027 mendatang. PEC Zwolle bisa terus mengandalkan Eliano Reinders untuk tahun-tahun mendatang. Pemain berusia 24 tahun dari Zwolle yang menjalani debut internasional bersama Indonesia tahun ini telah memperpanjang kontraknya selama 2 tahun hingga 2027, tulis PC Zwolle. Eliano pun gembira dengan kepastian ini. Ia merasa PC Zwolle adalah bagian penting dalam karirnya sebagai pemain sepak bola. PC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa berada di rumah di sini dan saya menikmati berada di sini. Untuk tahun-tahun mendatang, saya akan kembali terlihat dalam seragam PEC Zwolle dan saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk MMI bantu tim di lapangan dan berupaya menghibur supporter yang selalu mendukung kami, kata Eliano. Direktur Teknik PEC Zwolle Gary Hamstra pun antusias dengan perpanjangan kontrak ini. Hamstra menilai Eliano memang sosok pemain yang ditempa dan dibesarkan oleh PEC Zwolle. Di musim ini, Eliano total sudah bermain 9 kali di 2 kompetisi yang diikuti. Kabar bahagia datang dari pemain Brisbane Roar, Rafael Struijk, yang ternyata bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia lebih cepat. Setelah dikabarkan baru bisa bergabung ketika Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah berjalan. Kini Rafael Struijk dipastikan bisa tampil di laga perdana pada turnamen tersebut. Kabar baik itu langsung dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Tentu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tersenyum bahagia mendengar salah satu striker andalannya bisa dimainkan sejak laga perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia sebentar lagi akan berkompetisi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Sebelum laga itu, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Ya, striker Rafael Struijk yang sebelumnya kesulitan mendapat izin dilepas klub ini sudah dipastikan akan bergabung lebih cepat. Pemain Brisbane Roar itu dikonfirmasi akan bergabung dengan skuad Garuda di Myanmar pada 8 Desember atau 1 hari sebelum pertandingan. Ya, Rafael Struijk akan bergabung pada 8 Desember di Myanmar, ungkap Sumarji. Karena itu, Rafael kemungkinan besar bisa dimainkan dalam pertandingan pertama melawan Myanmar. Mantan pemain ADO Den Haag itu tinggal menunggu instruksi dari pelatih. Mauro Ziegestra menarik perhatian para pencinta sepak bola tanah air. Terlebih penyerang FC Volendam U21 ini tinggal selangkah lagi menjalani proses naturalisasi alias pindah kewarganegaraan. Berita itu sendiri terungkap melalui kanal YouTube Nusa Nugraha. Mauro saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI karena saat aku bertemu dengan Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI, semua dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu, beber Yusa. Jika PSSI berhasil menaturalisasi Mauro, bukan tidak mungkin ia menjadi jawaban Shin Tae-yong untuk mendapatkan penyerang haus gol. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu belum menemukan sosok penyerang yang tajam. Saat ini Mauro tercatat bermain di Volendam dan bermain di tim itu sejak awal musim 2024/2025. Menurut catatan Transfermarkt, pemain yang juga mampu menempati posisi gelandang serang ini tampil sebanyak 3 laga, mencetak 2 gol dan 1 assist.
Mauro juga dikenal sebagai striker tajam. Bukan tanpa alasan, calon penggawa timnas Indonesia itu tercatat telah mencetak 32 gol dan 13 assist dari 49 laga yang dimainkannya, baik bersama AFC Amsterdam U18, NEC Nijmegen U21, dan FC Volendam U21. Bukan tidak mungkin jika Mauro nantinya akan langsung dipromosikan ke tim senior timnas Indonesia, mengingat produktivitas gol skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga terbilang kurang memuaskan, yakni hanya mencetak 4 gol dari 4 laga yang dimainkan.